Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 ingin dengan anggota Fadil Akbar, Anissa Dina Maharani, Giral Ilma Sigultom, dan Lutfi Fakira ingin mempresentasikan progres ketiga kami. Progres pertama itu kami udah mencoba paper yang pertama, jurnal deteksi objek pengenalan karakter plat motor. Yang kedua, progres kedua kami mencoba deteksi penyakit retinopati diabetes menggunakan citra mata. Kemudian ini yang ke, apa paper yang ketiga ini hanya sebagai sebagai belajar kami saja, yaitu objek deteksi makanan khas Palembang. Ini kami progres ketiga ini akan eh, melanjutkan bukan penelitian, kayak pembahasan kami ya dengan deteksi penyakit retinopati diabetes menggunakan citra mata. Oke, langsung next saja. Yang pertama itu ada deskripsi project. Jurnal ini membahas tentang deteksi penyakit retinopati diabetes melalui citra fundus mata menggunakan model deep learning CNN. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi retinopati diabetes secara dini yang merupakan komplikasi serius diabetes dan dapat menyebabkan kebutaan. Jadi mendeteksi diabetes atau tidaknya itu dari retina mata kita ini. Oke, next. Kemudian ada tujuan dari penelitian ini. Yang pertama itu mendeteksi penyakit diabetes melalui citra fundus mata menggunakan teknologi deep learning untuk memberikan diagnosis dini. Kemudian meningkatkan akurasi prediksi diabetes. Ketiga itu mengembangkan antarmuka pengguna agar sistem dapat lebih mudah digunakan untuk uji coba dan penerapan dalam dunia nyatanya nanti. Oke, next. Konvolusi adalah, ini kita udah masuk ke materinya. Yang pertama itu ada konvolusi. Konvolusi adalah operasi dasar dalam CNN yang digunakan untuk mengekstrak fitur dari gambar setiap lapisan. Konvolusi ini memiliki beberapa filter. Jadi konvolusi melibatkan penggunaan filter atau kernel kecil untuk memindai gambar dan menyoroti fitur penting seperti tepi, pola, atau teksturnya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu selanjutnya itu ada fungsi konvolusi. Jadi yang pertama itu ada perbaikan kualitas citra. Jadi di sini itu untuk meningkatkan tampilan visual citra. Selanjutnya itu ada penghilangan derau. Jadi di sini itu untuk mengurangi gangguan atau noise pada citra. Selanjutnya itu ada mengurangi erotan. Ini mengurangi efek kabur pada tepi gambar. Selanjutnya itu ada penghalusan atau pelembutan citra. Jadi di sini membuat gambar itu lebih halus. Terus selanjutnya itu ada deteksi tepi sama penajaman tepi. Jadi di sini menemukan menyorot tepi dari objek di dalam citra. Next. Selanjutnya itu cara melakukan konvolusi itu yang pertama harus persiapan citra. Jadi di sini ada pengubah ukuran, yaitu mengubah ukuran dari citranya itu. Terus grayscale ini untuk penurunan dimensi dari citra. Terus ada normalisasi, sama juga ada augmentasi. Nah, di sini ya selanjutnya itu ada definisi filter atau kernel. Biasanya itu ukuran filter umumnya itu biasanya 3x3, 5x5, atau 7x7. Selanjutnya itu kernel mengaplikasikan filter tertentu pada citra yang di-input untuk menghasilkan citra output yang telah dimodifikasi. Terus ada menghasilkan 64 fitur map, contohnya itu tepi, tekstur, pola, atau warna. Selanjutnya di sini ada proses konvolusi. Jadi proses konvolusi di sini ada street. Yang pertama street itu untuk berapa banyak kernel yang digeser. Selanjutnya itu ada dilasi. Dilasi ini adalah untuk teknik untuk memperbesar kernel tanpa menambah jumlah elemennya. Terus selanjutnya itu ada normalisasi. Normalisasi ini untuk memastikan nilai-nilai outputnya itu berada dalam rentang tertentu. Selanjutnya itu ada fungsi aktivasi. Nah, fungsi aktivasi ini biasanya diterapkan pada output konvolusi untuk memperkenalkan nonlinear ke dalam model. Terus habis itu ada multi kernel. Multi kernel ini untuk menggunakan lebih dari satu kernel pada citra untuk mengekstrak berbagai fitur. Selanjutnya itu ada padding.
Padding ini untuk menambahkan piksel dari nol di sekitar citra. Selanjutnya itu yang akhir itu ada pooling. Nah, pooling ini eh, untuk pooling ini untuk mengurangi dimensi output dan mempercepat proses komputasinya. Next. Baik, jadi selanjutnya pada slide ini terdapat ilustrasi konvolusi, di mana di sini ada gambar. Gambar itu merupakan proses konvolusi dalam pengolahan citra digital. Nah, jadi di sini kan terlihat tuh ada kotak-kotak yang dinamakan tuh matriks ya. Nah, di yang dalam matriks tersebut ada yang P1, P2, P3 dan seterusnya sampai 49 itu tuh merupakan citranya itu sendiri, diilustrasikan seperti tersebut, yang dimana biasanya P1, P2 ini tuh berisi mempresentasikan intensitas warna dari citra tersebut. Nah, kemudian untuk kotak yang A, B, C, D, E, F, G, H, I itu merupakan kernelnya. Nah, di sini tuh di ilustrasi ini tuh menggunakan kernel 3x3, tapi bisa juga untuk kernel tuh bisa berukuran lain seperti 5x5 atau yang lainnya. Nah, terus untuk FIJ, F dalam kurung IJ itu merupakan output dari proses konvolusi tersebut, di mana di situ terdapat rumusnya FIJ sama dengan AP1 ditambah B P2 ditambah CP3, yang dimana maksudnya adalah A dikali dengan P1, yang dimana kernel itu dikalikan dengan cerita tersebut dan akan menghasilkan output yaitu FIJ tersebut. Boleh di next slide. Nah, selanjutnya ini itu bentuk matematika dari ilustrasi cara kerja konvolusi, di mana konvolusi itu kan memiliki dua buah fungsi, di mana fx dan gx, dan dan didefinisikan sebagai berikut, yang di mana hx sama dengan fx dikali gx sama dengan FAG di dalam kurung X dikurang A DA. Nah, tanda bintang sendiri itu menyatakan operator konvolusi. Dan P ubah A adalah P ubah bantu atau dummy variable. Nah, jadi GX di sini tuh disebut kernel atau mask konvolusi. Yang dimana dari kernel GX ini tuh kita dapat membayangkannya tuh sebagai sebuah jendela gitu. Nanti yang jendela itu cara operasikannya tuh digeser. Jadi dia dioperasikan dengan cara bergeser pada sinyal masukan FX. Jadi kayak kita menganggap GX itu sebagai jendela kecil yang bergerak melintasi si FX tersebut. Nah, jadi pada setiap langkah kernel GX dan bagian kecil dari FX itu dihitung perkaliannya, yang sehingga akan menghasilkan nilai pada HX. Boleh di next slide. Selanjutnya ada operasi konvolusi, di mana operasi konvolusi ini dilakukan tadi seperti kawan saya bilang, menggeser karena konvolusinya, di mana itu dilakukan pixel per pixel, dan hasil dari konvolusi atau hasil dari operasinya tadi disimpan dalam matriks yang baru untuk menghasilkan citra yang baru juga. Jadi contohnya misalkan citra F dengan fungsi X, Y berukuran 5x5. Jadi karena yang bisa dipakai itu pada umumnya adalah 3x3. Jadi fxy itu seperti lihat di bawah 5x5 matriksnya. Tapi ketika dilakukan operasi konvolusi dengan menggunakan fungsi G menjadi GXY, yaitu kernelnya akan menjadi matriks seperti yang ada di bawahnya, yaitu berukuran 3x3. Selanjutnya, Selanjutnya ini ada codingan dari progres ketiga kami ini. Yang pertama ada import library-nya. Terus library ini terdapat TensorFlow ini untuk membangun dan melatih model. Kemudian ada image data generator
Ya, ini berfungsi untuk optimalisasi data gambarnya nanti. Kemudian terdapat sequential and layer itu seperti konvolusi 2D, max polling 2D untuk membuat arsitektur model CNN-nya nanti. Kemudian ada early stopping, yakni sebagai callback atau memanggil kembali untuk meningkatkan efisiensi pelatihannya. Kemudian terdapat compute class weight dari sklearn untuk menangani ketidakseimbangan kelas. Kemudian ada matplotlib untuk visualisasi data dan hasilnya nanti. Ada counter yang terakhir itu untuk menghitung distribusi kelasnya. Kemudian ada dia nih yang fungsi ini untuk aktifkan full traceback-nya. Jadi fungsinya untuk menyalakan full traceback debugging untuk melihat pesan error yang lengkapnya. Kemudian terdapat pre-processing data yang dimana ada data dir dengan directory datasetnya itu udah diatur dataset slash. Kemudian terdapat image size ukuran dari gambarnya itu sendiri yaitu 150,150, artinya itu 150 kali 150 pixel. Kemudian ada batch size-nya itu di inisialisasi dengan 32 jumlah gambar dalam satu batch-nya. Oke, next. Kemudian ada augmentasi data, yang dimana yang pertama itu membuat data generator. Rescale-nya menormalkan nilai pixel 0 sampai 255 itu menjadi 0 sampai 1. Kemudian ada validasi splitnya, membagi dataset menjadi pelatihan 80% dan validasi 20%. Transformasi data untuk augmentasi seperti rotasi, flipping, zoom, dan pergeseran. Kemudian ada fungsinya yang selanjutnya itu membuat generator data untuk pelatihan dari flow from directory membaca data dari folder data dir. Kemudian gambar diubah ke image size, yaitu image size-nya itu udah diatur. Kemudian ada batch size menentukan ukuran batch datanya. Dan ada class mode dengan inisialisasi binary karena ini adalah klasifikasi biner. Kemudian ada subset training mengambil subset pelatihan. Kemudian ada shuffle yaitu troop mengacak data agar tidak berurutan. Kemudian ada membuat generator data untuk validasi dengan subset validasi. Lalu di sini ada source code debugging data generator. Nah, di sini ada pertama itu mengambil satu batch gambar dan label dari generator pelatihan untuk pemeriksaan. Selanjutnya itu ada untuk memeriksa dimensi gambar, batch size, height, weight, sama channel. Nah, terus ada memeriksa dimensi label, yaitu ada batch size. Selanjutnya itu ini akan menampilkan 10 label pertama untuk diverifikasi. Next. Nah, di sini ada source code untuk meriksa distribusi data. Jadi yang pertama itu kita mengambil label dari data pelatihan dan validasi. Nah, ini yang train label. Terus habis itu kita menghitung distribusi label untuk pelatihan dan validasi menggunakan counter. Selanjutnya itu menghitung bobot kelas. Nah, jika tidak seimbang, untuk membantu model mempelajari kelas minoritas lebih baik. Terus selanjutnya itu akan menampilkan bobot kelas yang akan dihitung. Next. Nah, selanjutnya itu ada arsitektur model CNN-nya. Nah, di sini ada 3 blok konvolusional dengan yaitu dengan nama batch normalization, pooling, dan dropout untuk fitur ekstraksi. Di sini lalu ada layer dense untuk klasifikasi dengan aktivasi sigmoid untuk output biner. Next. Selanjutnya di sini ada kompilasi model. Jadi yang pertama itu ada Adam Optimizer dengan learning rate rendah 0,0001. Nah, selanjutnya itu ada loss. Loss ini adalah binary cross entropy karena klasifikasi biner. Baik, selanjutnya di sini ada source code untuk debugging tambahan yang dimana pada kode ini yaitu step per epoch itu untuk melakukan pelatihan dan validasi. Kemudian di situ juga terdapat kode untuk menampilkan jumlah langkah. Terus juga nantinya akan di print steps per epoch-nya dan validation steps-nya itu berapa. Kemudian nanti akan dipastikan bahwa
class weight-nya itu dihitung dengan benar pada kode if class weight in locals bla bla bla. Kemudian nanti akan di-print untuk berapa class weight-nya, number of class weight-nya, dan akan di-outputkan juga training dataset-nya sama validation dataset-nya. Boleh di next. Nah, di sini untuk training modelnya, yang dimana early stop. Di sini ada early stop. Nah, early stopping ini digunakan untuk menghentikan pelatihan lebih awal jika validasi loss itu tidak membaik. Kemudian terdapat LR reduce, di mana reduce LR on plateau ini untuk menurunkan learning rate secara dinamis. Nah, terus ada try sama accept itu yang dimana digunakan untuk melatih model dengan data pelatihan dan validasi menggunakan callback dan bobot kelas. Di situ ada apa ya namanya? Pesan error lah kalau misalnya terjadi error occur during model training. Oke, boleh di next. Nah, di sini ada evaluasi model, di mana fungsi dari source code ini tuh utamanya untuk mengevaluasi performa model pada data yang divalidasi. Di mana di situ try, file loss, file ACC, model evaluate untuk digunakan untuk evaluasi model. Nanti akan di-outputkan loss validasi dan akurasi validasinya. Dan di situ accept exception, di mana akan mengeluarkan output error jika evaluasi model tersebut ada error. Boleh di next. Jadi selanjutnya ada source code yang digunakan untuk memvisualisasikan hasil prediksi ini. Jadi eh, pertama-tama kita buat dulu fungsinya, yaitu visualize classification dengan parameter model data generator kelas 6 dan sample dan threshold. Data-data ini akan dimasukkan kepada blok code selanjutnya untuk menghasilkan prediksi yang eh, diambil dari model yang dilatih. Jadi iterasi akan dilakukan sampai prediction sama dengan model predict dengan parameter image, di mana perulangan akan dilakukan lagi eh, sampai itu di dalam range dari minimal 6 sampel length dan parameter gambar. Lalu PLTMC ini digunakan untuk menunjukkan eh, gambar yang kita miliki dengan indeks I, yang mana ini akan bertambah terus-menerus sehingga menghasilkan gambar-gambar hanya ditampilkan sekali. Lalu PLT axis off untuk menampilkan bahwa aksisnya tidak bergerak atau di situ saja. Lalu true label diisi dengan class name dengan int labels. Berarti label terbarunya itu adalah class name-nya dimasukkan dengan diisi dengan label. Lalu predicted label atau label yang akan dicari nanti oleh CNN adalah class name in prediction lebih besar dari threshold. Berarti predicted label ini isinya adalah label yang sudah diprediksi oleh kode blok di atas ini. Lalu di bawahnya ada plt.title yang akan menambahkan judul pada output ini, di mana true akan diisi oleh variabel true label dan predicted akan diisi oleh predicted label. Lalu plt show akan menampilkan data-data tersebut. Lalu di bawahnya ada dideklarasikan kelas name-nya atau nama-nama dari kelasnya, yaitu non-diabetes dan diabetes. Hanya ada dua kelompok ini. Lalu fungsi visualize classification dipanggil dengan parameter yang ada di atas. Selanjutnya, dapat kita lihat di sini adalah outputnya, di mana di sini bisa kita lihat bahwa pelatihan mendapatkan 12 gambar dari dimasukkan ke dalam dua kelas, dan di bawahnya ada dua gambar dimasukkan ke dua kelas, itu adalah validasinya. Lalu di bawahnya ada save of images 12, 150, 153. Nah, itu tuh adalah menunjukkan bahwa gambar ini dalam batch.
di mana batch size-nya atau ukuran dari batch-nya adalah 12 dengan tinggi 150 dan lebar 150, sehingga menghasilkan gambar yang memiliki 150 kali 150 pixel. Lalu channel dari gambar ini adalah 3, ditandai dengan 3 di akhir. Lalu shape of labels 12, ini menunjukkan 12 label yang ada di batch kali ini. Lalu sample of labels 0100 itu adalah klasifikasi tadi antara diabetes dan non-diabetes. 0 untuk diabetes atau 1 untuk non-diabetes. Lalu eh, ada distribusi data pelatihan, distribusi data validasi, dan berat dari kelasnya. Ini sebagai informasi bagi pengguna saja. Lalu step per epoch berarti epochnya sudah dijalankan berapa kali, tetapi di sini adalah 0 kali, maka dilanjutkan saja. Validation steps-nya 0 kali, password-nya di sini diberikan oleh source code. Lalu number of class weight di sini juga diberikan. Training data shape masih sama seperti tadi, 150 kali 150 pixel dengan channel 3. Lalu epoch yang epoch 1/10 yang berarti iterasi ini dijalankan 1 dari 10 kali eh, total iterasi yang harus dijalankan. Lalu selanjutnya, output selanjutnya, di sini kita bisa lihat bahwa eh, ada semacam matriks multidimensi yang berisi angka-angka. Jadi isi dari angka-angka yang ada di dalam matriks ini adalah eh, prediksi prediksi dari source code. Jadi semakin tinggi source code-nya, semakin dia mendekati sempurna. Tapi pada saat ini 2,74, lalu dia akan menjadi 5,09 dan begitu terus selanjutnya sampai ke matriks yang paling bawah. Lalu di bawah dari matriks ini ada satu persatu yaitu validasi yang dikerjakan, dan di bawahnya lagi ada satu persatu berapa banyak ini dijalankan prediksi ini. Lalu selanjutnya di sebelah kanan dari gambar terdapat prediksi dari gambar-gambar ini di mana non-diabetes, di mana true-nya atau label utamanya adalah non-diabetes, dan source code ini memprediksi bahwa gambar ini non-diabetes, yang mana benar. Tetapi yang bawah true-nya diabetes atau label sebenarnya adalah diabetes, sementara prediksinya adalah non-diabetes, yang mana masih salah. Ini dikarenakan kurangnya pelatihan pada model. Lalu selanjutnya, kesimpulannya bahwa source code ini memanfaatkan CNN seperti yang diajarkan untuk mengklasifikasi diabetes dari citra fundus mata. Dari hasil pelatihan ini, model ini andal dalam tugas klasifikasi biner, dan model yang digunakan disimpan dalam format H5 untuk digunakan kembali. Fungsi ini dapat memprediksi model dan menjadikannya siap untuk mendeteksi diabetes berbasis citra fundus mata. Jadi menurut kami ini adalah source code yang sangat bermanfaat. Oke, sekian presentasi dari kami. Kalau ada salah kata kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.